Setelah kemarin udah ngeluarin HP 5G termurah, itel kembali berulah mengeluarkan HP brand NFC termurah yang tampilannya tetap mewah. Melalui itel P55 NFC ini, kini buat dapetin HP entry yang fiturnya sudah kekinian, bukan cuma sekedar impian. Bahkan memori internal yang lega dengan teknologi sekelas UFS pun udah dibenamkan pada seri ini. Sebelum lanjut bahas HP sejutaan yang bakal jadi idaman baru ini, yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan boxnya langsung memperlihatkan sekilas tampilan HP dengan tulisan seri P55 NFC di atasnya. Di bawahnya juga ada informasi memori RAM 8+16GB dan ROM sebesar 256GB. Dan varian warna yang akan kita unbox kali ini berwarna Moonlight Black. Di belakang box juga ada beberapa selling utamanya lagi yang lebih lengkap, yang langsung kita bahas aja biar gak kelamaan review boxnya. Begitu dibuka, langsung terlihat unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Kita singkirkan dulu. Di balik kertas pembatasnya ada SIM ejector, buku manual dan kartu garansi. Masih dapat jelly case bening yang bentuknya kayak gini. Nah, paling bawah dapat adapter charger berdaya maksimal 18 watt dan kabel data yang tentu saja sudah bertipe USB-C. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Kita lepas dulu plastik bungkus dan stiker IMEI yang menempel di bodi belakangnya ini. Ini dia tampilan awal desain bodi belakangnya, yang memang sudah pakai tampilan desain HP yang berkamera boba dan kekinian. Untuk build quality-nya pun memang sudah sesuai harga, yang bakal terasa banget plastik ketika bodinya diketuk. Terus finishing daf bodi belakangnya ini sih gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Di sebelah kanan ada tombol volume dan power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada lubang kecil untuk tempat dual SIM dan micro SD, yang bukan bertipe hybrid. Lalu di bawah ada lubang mic, lubang jack audio, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan sentuh dulu sebentar. Inilah tampilan awal dari itel P55 NFC. Pakai interface itel versi 13 berbasis OS Android 13 juga. Dari about phone langsung terbaca kalau HP ini punya kapasitas RAM 8GB yang masih bisa ditambah 16GB. Pakai chipset Dimensity T606 serta punya kapasitas memori internal 256GB. Yang saat pertama kali menyala gini baru terpakai sebanyak 8% aja atau sekitar 20GB untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Untuk bagian bezel layar juga tergolong tipis di sisi kanan dan kirinya, namun masih rada tebal di bagian dagu. Yang menarik meski cuma pakai resolusi HD+, tapi layar IPS 6,6 inch-nya ini sudah menggunakan refresh rate 90Hz yang mendukung fitur auto switch refresh rate. Sehingga buat aktivitas harian yang standar tentunya udah tergolong smooth. Walaupun kalau untuk kebutuhan multimedia memang masih kurang maksimal, apalagi untuk audionya masih bertipe mono. Dan kualitas suaranya juga masih standar di kelas harganya. Untuk pilihan menu di kameranya juga tergolong simpel dan begitu banyak pilihannya. Perekaman videonya pun bisa merekam Full HD 30fps baik kamera depan maupun belakangnya. Kameranya sendiri terdiri dari kamera utama sebesar 50MP AI dual camera dan untuk kamera selfie-nya sebesar 8MP yang support face unlock. Overall untuk hasil fotonya memang sudah cukup baik di kelas harganya. Kualitas warnanya juga lebih mendekati natural dan memang perlu sedikit dipoles lagi biar lebih vibrant. Dynamic range-nya juga cukup, namun detailnya memang terasa standar. Sedangkan untuk hasil rekaman videonya juga punya kualitas warna yang identik dengan hasil fotonya tadi. Lanjut ke bagian performanya, dan saat dites menggunakan aplikasi Antutu versi 10 dengan 3D Lite, skornya bisa mencapai 250 ribuan. Untuk storage cache-nya pun punya skor yang tergolong tinggi nih di kelas harganya, karena memang sudah pakai UFS. Untuk skor Geekbench 6 dan 3D Mark Wildlife-nya juga tergolong biasa. Namun dengan skor segini, aslinya buat ngegame sih masih aman ya, asal pakai settingan terenaknya. Kayak game PUBG Mobile nih, bisa dapetin settingan HD High atau Smooth Ultra untuk settingan terbaiknya. Dan saat saya coba mainkan pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya tetap terasa smooth walau tetap ada sedikit frame drop di momen tertentu.
Namun overall game ini masih sangat playable untuk dimainkan. Palingan cuma sensor gironya aja nih yang delay, karena memang cuma pakai giro software. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 7% dengan suhu panas maksimal di 41 derajat Celcius. Nah, paling enak sih kalau buat main game MOBA nih, kayak Mobile Legends. Walaupun aslinya bisa pakai settingan ultra, namun rekomendasinya sih pakai settingan hack aja ya biar lebih smooth. Animasi gameplaynya juga tetap terlihat maksimal dan tetap terasa lancar asal gak dipaksa rata kanan. Sedikit frame drop palingan terasa saat full efek animasi ditampilkan ketika war dan tiap hero-nya mengeluarkan skill kombonya. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dan suhu panas maksimalnya di 42 derajat Celcius. Dari sisi ketahanan baterainya juga tergolong awet nih untuk kelas harganya, karena saat dites pakai aplikasi PC Mark, screen on time-nya bisa mencapai 15 jam 55 menit. Yang berarti ketahanan baterai sebesar 5000 mAh-nya memang tergolong lumayan. Meskipun cuma didukung pengisian cepat 18 watt saja, saya rasa masih sesuai lah dengan kelas harganya. Dari segi keamanan pun, HP ini sudah punya set fingerprint yang punya tingkat akurasi yang oke dan tergolong responsif. Nah, kalau mau lebih kekinian, bisa pakai fitur fast unlock-nya aja nih, yang sekaligus akan memunculkan fitur dynamic bar. Fitur gimmick, tapi aslinya asik juga nih untuk digunakan, karena kayak fiturnya HP mahal merek sebelah ya guys. Last but not least, fitur NFC pun juga jelas sudah ready nih di HP terbaru dari itel yang satu ini. Nah, kesimpulannya untuk sebuah HP yang dijual dengan harga 1 jutaan, itel P55 NFC ini memang menawarkan HP entry level low budget tapi dengan tampilan dan fitur yang sudah kekinian. Segala kekurangan yang ada jelas sudah termasuk wajar ya, mengingat harganya sudah sangat ramah di kantong. Buat yang nyariin HP untuk sekedar buat HP kedua atau mau beliin HP buat saudara tapi dananya terbatas, maka inilah seri yang paling pas nih untuk saat ini. Nah, jadi gimana guys menurut kalian mengenai seri itel P55 NFC ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Oh iya, yang berminat membeli, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.